Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, senang sekali ustazah pada hari ini karena dapat menyapa antum lewat pembelajaran tema 2, subtema 2 tentang adaptasi makhluk hidup. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan antum membaca doa terlebih dahulu, lalu menyiapkan alat tulisnya apabila ada materi yang ingin ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah mempelajari proklamasi, bagaimana cara negara untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari adaptasi makhluk hidup. Bagaimana sih cara makhluk hidup mempertahankan diri untuk keberlangsungan hidupnya? Untuk itu, kita mengetahui dulu teman-teman, apa sih arti adaptasi? Adaptasi itu ialah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Nah, dan juga adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Selain bermanfaat terhadap kelangsungan hidupnya, adaptasi juga bermanfaat untuk melindungi diri dari serangan musuh yang datang dari makhluk lainnya. Tujuan adaptasi makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama, melindungi diri dari serangan pemangsa. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Selanjutnya ialah cara adaptasi. Ada 3 cara adaptasi makhluk hidup diantaranya. Yang pertama, morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat makhluk hidup. Dan yang kedua, itu adalah adaptasi fisiologi, artinya penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tingkah laku. Makhluk hidup juga beradaptasi dengan perilakunya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Nah, masing-masing tumbuhan itu memiliki cara tersendiri untuk beradaptasi di lingkungan yang menjadi habitatnya. Adaptasi yang terjadi pada tumbuhan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah adaptasi tumbuhan jenis xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tanaman yang dapat hidup di lingkungan tanah kering seperti gurun. Penyesuaian diri pada jenis xerofit ini dikelompokkan berdasarkan bentuk daun, akar, dan pada bagian tubuh lainnya. Contoh tanaman xerofit ini adalah kaktus. Cara kaktus beradaptasi dengan lingkungannya ialah dengan cara mempunyai daun-daun kecil atau duri-duri di sekitar batang dan berfungsi untuk mengurangi proses penguapan air. Batang dari tanaman kaktus tebal dan berwarna hijau sehingga mampu menyimpan cadangan air yang tinggi. Maka dari itu, kaktus dapat tumbuh pada curah air yang minim atau pada musim kemarau. Selanjutnya, pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau menyesuaikan hidupnya dengan cara menggugurkan daun yang berada di sekitar rantingnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penguapan secara berlebih. Dan pohon lain yang melakukan adaptasi ini diantaranya ialah ada pohon mahoni, kedondong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kantung semar. Untuk menarik mangsanya, kantung semar pada waktu tertentu dapat mengeluarkan bau yang menyengat. Di dalam kantung semar juga terdapat cairan yang dapat mencerna serangga yang tertangkap. Selanjutnya ialah putri malu. Tumbuhan putri malu mempunyai ciri khusus pada daun yang dimilikinya. Daun tersebut akan mengatup apabila dikenai suatu rangsangan. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan jenis hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah salah satu jenis tumbuhan yang bertempat tinggal di perairan.
Adapun kelompok tumbuhan yang termasuk ke dalam karakteristik jenis hidrofit ini adalah yang pertama itu teratai. Teratai menyesuaikan diri untuk melangsungkan kehidupannya dengan cara memanfaatkan daun lebar dan tipis yang dimiliki untuk mempercepat proses penguapan. Struktur batang tanaman teratai juga berongga bermanfaat untuk mempermudah proses pernapasan pada tanaman tersebut. Selanjutnya, enceng gondok. Enceng gondok mempunyai batang yang menggembung dan berongga sehingga tanaman tersebut mampu mengapung di atas permukaan air. Dan yang selanjutnya adalah bakau. Tanaman bakau menyesuaikan diri dengan cara menyaring sebagian besar kandungan garam yang berasal dari air dengan menggunakan akarnya. Tanaman bakau mempunyai akar khusus yang timbul di sekitar permukaan air yang disebut dengan akar napas atau pneumatofora. Akar tersebut berfungsi pada saat air yang berada di lingkungan hidupnya mengalami surut. Dan yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan jenis higrofit. Higrofit merupakan jenis tumbuhan yang dapat hidup di tempat lembab atau daerah hujan tropis. Tumbuhan yang termasuk dalam jenis higrofit ini salah satunya adalah lumut. Tumbuhan lumut beradaptasi dengan cara menyesuaikan jumlah stomata dan jumlah daunnya menjadi lebih banyak, lebar, dan tipis untuk meningkatkan laju transpirasi tanaman lumut. Nah teman-teman, ternyata adaptasi makhluk hidup itu bukan hanya terdapat pada manusia dan hewan saja. Pada tumbuhan juga terdapat adaptasi tumbuhan, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan untuk keberlangsungan hidupnya dan juga untuk melindungi diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang adaptasi makhluk hidup, dimulai dari pengertiannya, tujuan adaptasi makhluk hidup, cara adaptasinya, sampai dengan tingkah laku. Lalu kita juga mengulas tentang adaptasi tumbuhan, di mana adaptasi tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, yaitu adaptasi tumbuhan jenis xerofit, lalu adaptasi tumbuhan jenis hidrofit, dan yang terakhir adaptasi tumbuhan jenis higrofit. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat membawa keberkahan dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.